Tes, selamat sore. Sore, Dok. Selamat sore. Apakah kelompok yang presentasi dari Sore. keempat sudah siap? Apakah kelompok yang akan presentasi sudah siap? Keempatnya ini Sudah, kelompok 5 sudah siap, Dok. Nah, eh, kuliah hari ini diisi dengan presentasi ya masing-masing kelas satu kelompok ya. Kemudian presensi kuliah sudah saya share di kartinya kelas, di-share ke teman yang lain, silahkan diisi. Kemudian acaranya adalah presentasi dari masing-masing kelompok, masing-masing kelas. Kemudian setelah itu ada tanya jawab. Nah, bagaimana kalian mau satu persatu dulu atau keempatnya presentasi dulu baru tanya jawab? Maunya bagaimana? Misalnya kelas A dulu presentasi, kemudian ada pertanyaan dari teman-temannya dan dijawab oleh kelompok yang presentasi, atau keempatnya dulu presentasi, baru acara answer and question. Yang mana ini? Ayo cepat. Izin Prof, mungkin bisa keempatnya terlebih dahulu untuk presentasi gitu, Prof. Oke. Terus jadi presentasi dulu, kemudian baru pertanyaan dari teman-temannya. Oke, ya boleh. Terus ini ada penilaiannya ya, jadi makin banyak yang bertanya makin bagus. Silakan kelompok yang siap dulu dipersilahkan. Kelas mana ini siap duluan? Izin Prof, untuk kelas A akan memulai terlebih dahulu gitu, Prof. Boleh. Silakan kelas A. Waktu dipersilahkan. Izin untuk share screen gitu, Prof. Ini. Baik, selamat sore Prof dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok A5 hari ini akan mempresentasikan mengenai topik kami yaitu besaran sampling. Sebelumnya mohon maaf menggunakan device teman saya karena device saya gangguan pada mikrofon. Mungkin next. Baik, untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Iwayan
Pandeyogi Wiyasa dengan NIM akhir 026, lalu ada Ladifa Pinke Andrea dengan NIM akhir 106, dan saya sendiri yaitu Amira Inas Wibowo dengan NIM akhir 39. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, di mana sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan, yaitu ukuran populasi, masalah biaya, percobaan yang sifatnya merusak, masalah waktu, dan masalah ketelitian dan ekonomis. Besaran sampel, yaitu jumlah individu atau unit yang dari suatu populasi untuk diikutsertakan dalam penelitian. Besaran sampel digunakan untuk berbagai tujuan dalam epidemiologi veteriner seperti mendeteksi adanya penyakit, menghitung proporsi hewan yang terinfeksi pada waktu tertentu, dan mengidentifikasi penyebab penyakit. Beberapa metode umum untuk menentukan besaran sampel dalam survei epidemiologi veteriner meliputi yang pertama, rumus statistik, di mana digunakan untuk survei prevalensi. Rumus umum yang digunakan adalah N sama dengan 4 kali P kali Q dibagi L pangkat 2, di mana keterangannya adalah N adalah ukuran sampel, P adalah prevalensi dugaan, Q adalah 1 dikurang P, dan L adalah tingkat kesalahan maksimum yang dapat diterima. Penyidikan penyebab penyakit dalam populasi, yaitu langkah sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap munculnya penyakit. Langkah-langkah penyidikan penyakit dalam populasi yaitu yang pertama, tentukan penyakit yang akan diselidiki dan kumpulkan data awal mengenai kejadian penyakit dalam populasi. Selanjutnya, mengumpulkan data mengenai hewan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi, termasuk data demografis, lingkungan, dan faktor risiko lainnya. Selanjutnya adalah menganalisis data dengan cara menghitung prevalensi dan insidensi penyakit menggunakan rumus. Lalu, tentukan besaran sampel sesuai dengan rumus, dan lakukan pengujian hipotesis di mana dapat dibandingkan kelompok hewan sakit dengan kelompok hewan sehat untuk mengidentifikasi faktor risiko. Dapat digunakan dengan rasio odds OR atau rasio risiko RR untuk mengukur asosiasi antara faktor risiko dan kejadian penyakit. Analisis hasil untuk menentukan apakah ada hubungan signifikan antara faktor-faktor tertentu dengan kejadian penyakit. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik seperti C-square atau regresi logistik. Ini berupa rumus-rumus yang dapat digunakan dalam penyidikan penyebab penyakit dalam populasi beserta keterangannya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selamat sore untuk semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ARAS dan asosiasi dari penyakit. Jadi, ARAS sendiri dalam epidemiologi adalah tingkat pengamatan yang digunakan untuk mempelajari distribusi dan determinan penyakit dalam populasi. Untuk ARAS ini sendiri dapat ditetapkan pada berbagai tingkatan, mulai dari individu, kelompok, hingga populasi luas. Terus untuk asosiasi penyakit sendiri, dalam epidemiologi, ini adalah hubungan atau keterkaitan antara faktor risiko atau paparan tertentu dengan kejadian penyakit. Untuk asosiasi ini dapat berupa hubungan sebab akibat ataupun korelasi tergantung pada jenis hubungan yang ditemukan melalui studi epidemiologi. Next slide.
Baik, di sini saya izin menjelaskan mengenai ARAS penyakit. Ada beberapa tingkatan ARAS dalam epidemiologi, yaitu ARAS individual. Ini mana untuk ARAS individual ini sendiri mengkaji penyakit pada tingkat individu, hewan, termasuk kondisi kesehatan, faktor risiko, dan respon imunologi. Kemudian untuk ARAS kelompok, itu yang dimana ARAS kelompok sendiri mempelajari pola penyakit dalam kelompok hewan seperti spesies, peternakan, ataupun dari habitat tertentu. Kemudian ada ARAS populasi yang dimana ini menganalisis penyebaran penyakit dalam populasi hewan yang lebih besar, baik itu di tingkat regional, nasional, maupun dari global. Next slide. Baik, di sini saya izin menjelaskan mengenai estimasi ARAS dari penyakit. Untuk yang di sebelah kiri ini merupakan rumus dari ARAS penyakit, yang dimana yang di sebelah kanan ini merupakan contoh dari perhitungannya, yaitu di mana prevalensinya itu sama dengan 0,2 dengan konfidensi itu 95% dengan gelas sama dengan 5%, di mana N sama dengan 4 PQ per L kuadrat, di mana 4 dalam kurung 0,2 dikali dalam kurung 0,8 dibagi 0,5 dikali 0,5, di mana ini menghasilkan sama dengan 0,64 dibagi 0,01, yang dimana ini menghasilkan dari 64. Dan jika populasi misal yaitu di 150 ini lebih besar daripada 10%, maka N2-nya itu sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 per N1 plus 1 plus dibagi N, terus sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 per 64 ditambah 1 per 150, di mana ini akan menghasilkan nilai 44,8598 124,133. Next slide. Baik, di sini menjelaskan asosiasi penyakit, yang dimana asosiasi penyakit dalam epidemiologi ceritanya merujuk pada hubungan antara faktor risiko ataupun paparan tertentu dengan kejadian penyakit dalam populasi hewan, yang dimana ini sendiri melibatkan identifikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit dan kondisi hewan, kesehatan hewan. Kemudian asosiasi ini bisa bersifat itu asosiasi kausal, di mana faktor risiko secara langsung menyebabkan penyakit, dan ada asosiasi korelatif di mana hubungan ditemukan tetapi tidak ada hubungan sebab akibat yang jelas. Next slide. Baik, kemudian dalam epidemiologi asosiasi penyakit itu menggunakan beberapa pengukuran seperti risiko relatif atau relative risk atau disingkat RR, di mana ini membandingkan risiko terjadinya penyakit pada kelompok yang terpapar faktor risiko tertentu dengan yang tidak terpapar. Kemudian ada odds ratio yang dimana ini disingkat OR, yang dimana ini membandingkan peluang suatu kejadian penyakit di antara kelompok yang terpapar dan yang tidak terpapar. Kemudian ada asosiasi statistik, yang dimana ini merupakan alat untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel seperti antara paparan dan hasil dalam suatu studi. Next slide.
Baik, di sini merupakan dari rumus dari pengukuran asosiasi penyakit. Next slide. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan itu mengenai risiko relatif RR, kemudian ada asosiasi OA, kemudian ada pengukuran asosiasi statistik. Next slide. Saya akan menjelaskan mengenai data dan asosiasi data dikotomi. Yang baik untuk variabel dikotomik sendiri termasuk ke dalam variabel diskrit yang berupa data dengan cara pengkategorian atau membedakan dan mengelompokkan jenis data tertentu. Data dikotomik biasanya itu akan dilabel dengan 1 untuk kategori benar dan 0 untuk kategori salah maupun kategori lainnya. Pada epidemiologi veteriner juga memanfaatkan data dikotomik untuk mengelompokkan hewan dalam kategori yang jelas, misalnya mengenai status vaksinasi seperti apakah sudah divaksin atau tidak, sehingga lebih mudah dalam melakukan pemantauan dan pencegahan dalam pengendalian penyakit. Baik, next. Baik, adapun kesimpulan pada presentasi kami sore ini, sampel sendiri adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian, di mana pendidikan penyebab penyakit dalam populasi dapat ditentukan dengan rumus prevalensi, rumus ukuran sampel, dan juga rumus odds ratio. ARAS dalam epidemiologi juga adalah tingkat pengamatan yang digunakan untuk mempelajari distribusi penyakit dalam populasi. Aras penyakit sendiri terbagi menjadi 3, yaitu aras individual, aras kelompok, dan juga aras populasi. Sementara asosiasi penyakit dalam epidemiologi veteriner merujuk pada hubungan antara faktor risiko dengan kejadian penyakit dalam populasi hewan yang terbagi menjadi 2, yaitu asosiasi kausal dan juga asosiasi korelatif. Sementara asosiasi penyakit diukur menggunakan ukuran asosiasi seperti resiko relatif, odds ratio, dan juga asosiasi statistik. Data dikotomik sendiri adalah data yang mengelompokkan data dengan 1 dan 2, mohon maaf, 1 dan 0 dalam epidemiologi veteriner biasanya digunakan untuk mengelompokkan hewan yang sudah divaksin dan belum divaksin serta kategori lainnya. Baik, berikutnya. Baik, berikutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok A5. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian pada presentasi kami sore hari ini. Untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Dr. Terima kasih. Terima kasih kelompok A5. Silakan selanjutnya yang sudah siap dari kelas B, C, dan D. Izin menjawab, Dok. Mungkin saya dari kelompok C dulu, Dok. Boleh, silakan. Izin share screen, Dok. Silakan. Waktu dipersilahkan kepada kelompok C5.
Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Nama Budaya, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sebelumnya kepada Dok. Cokorda Sarinindya sebagai dosen dari mata kuliah Epidemiologi Veteriner. Kami dari kelompok C5 akan mempresentasikan materi yang akan kami bawakan. Boleh di next slide? Baik, sebelumnya perkenalkan, untuk anggota kelompok dari C5 yang pertama ada Rahmadini Hamdi Putri dengan 3 digit NIM terakhir 123. Lalu selanjutnya ada saya sendiri, Masya Theodora dengan 3 digit NIM terakhir 112. Dan selanjutnya ada Ovel Allegra Putri dengan 3 digit NIM terakhir 109. Boleh di next slide. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ovel. Untuk Ovel dipersilahkan. Baik, terima kasih Marsha atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai besaran sampling. Besaran sampling atau sample size yang diperlukan dalam penyidikan dan kalkulasinya itu berbeda tergantung pada penggunaan sampel yang bersangkutan. Jadi ada 3 penggunaan spesifik suatu sampel. Yang pertama itu mendeteksi adanya penyakit dalam suatu populasi, memperkirakan arah suatu penyakit dalam suatu populasi, dan yang ketiga itu menyidik penyebab suatu penyakit dalam suatu populasi. Materi selanjutnya yaitu tentang deteksi penyakit dalam populasi. Jadi sebagai bagian dari banyak program pengendalian atau pemberantasan penyakit, kelompok atau kawanan itu secara keseluruhan diuji untuk menentukan apakah suatu penyakit itu ada atau tidak ada dalam suatu kawanan tersebut. Jadi berapa sih besaran sampel yang diperlukan sehingga penyidik itu merasa yakin 95% atau 99% yakin bahwa kelompok atau kawanan tersebut bebas dari penyakit? Bila tidak ada satupun sampel yang diuji memberikan reaksi positif, jarang sekali hanya ada 1 ekor hewan di dalam kelompok atau kawanan yang menderita sakit. Penyakit infeksius itu cenderung menyebar dan bahkan penyakit yang tidak infeksius itu jarang biasanya mengelompok dalam derajat tertentu di dalam suatu populasi bila determinan lingkungan penyakit tersebut ada. Jadi tidak mungkin hanya ada 1 hewan yang menderita suatu penyakit di dalam suatu populasi. Strategi sampling itu dirancang untuk mendeteksi penyakit bila lebih dari jumlah atau presentasi tertentu atau lebih dari 0 dari hewan yang menderita penyakit. Besaran sampel yang diperlukan untuk menyatakan bahwa penyakit itu ada atau kurang dari prevalensi tertentu D per N dengan konfidensi 95% atau 99% bila tak ada hewan sakit terdeteksi. Berikut merupakan rumusnya yang tertera di layar dengan keterangan A yaitu aras konfidensi biasanya 95% atau 99%, D yaitu jumlah hewan yang sakit dalam populasi, dan juga ada N yaitu besaran populasi. Nah, jika suatu sampel telah terpilih dan tak ada kasus yang terdeteksi, maka jumlah maksimum kasus yang mungkin ada dapat diperoleh dengan membalikkan rumus yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi, dengan keterangan yang sama juga. Dengan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Berikutnya yaitu mengenai memperkirakan arah suatu atribut populasi. Adapun estimasi prevalensi reaktor di dalam populasi ini kita menggunakan parameter. Mungkin bisa di next slide. Baik, saya ulangi. Estimasi prevalensi reaktor di dalam populasi kita menggunakan parameter P dengan T minus, yang mana itu bermaksud proporsi sampel yang positif pada pengujian, atau bisa disebut juga dengan P T plus atau P, itu statistik dapat dihitung dengan menjumlahkan hasil yang positif tersebut lalu dibagi dengan besaran sampel. Dan adapun untuk varian P adalah P dikurang dengan 1 kurang P dibagi dengan N atau besaran sampel, dan galat baku varian ini adalah P
Mohon maaf, ini P pangkat setengah. Berikutnya itu penentuan secara tepat besaran sampel untuk estimasi arah suatu atribut, misalnya dalam menentukan prevalensi penyakit dalam suatu populasi, itu dapat dilakukan dengan rinci, dan survei yang dilakukan juga menggunakan survei kompleks, yang mana itu biasanya memerlukan bantuan seorang ahli statistik. Dan untuk survei yang kurang kompleks, biasanya rumus yang digunakan seperti berikutnya. Mungkin bisa di next slide. Bisa di next. Baik, berikutnya itu untuk menentukan besaran sampel yang memperkirakan prevalensi reaktor PT+ dalam suatu populasi, atau yang biasanya penyidik memiliki perkiraan sementara aras reaktor yang dapat dipertanggungjawabkan seperti yang saya bahas sebelumnya. Dan untuk rumus tersebut, kita mengambil N atau besaran sampel sama dengan 4 kali PQ atau 4 dikalikan perkiraan prevalensi reaktor dan dikalikan 1 kurang P sebelumnya dibagi L kuadrat atau dibagi dengan nilai Galet. Mungkin bisa di next slide. Berikutnya saya juga menyelipkan salah satu contoh. Misal Baik, karena teman saya ada kendala, saya akan membacakan materi teman saya. Jadi ada contohnya, misalnya bukti-bukti menunjukkan bahwa kira-kira 45% dengan P sama dengan 0,45 populasi sapi laktasi di daerah Kelungkung menderita mastitis subklinis. Jadi penyidik mengharapkan surveillance yang dilakukannya dapat mengestimasikan dalam rentangan kesalahan 5% dengan keyakinan 95%. Maka besaran sampel yang diperlukan adalah N sama dengan 4 PQ per L pangkat 2, N sama dengan 4 kali 0,45 kali 0,55 per 0,05 pangkat 2 sama dengan 396. Jadi kira-kira ada 396 ekor sapi perah laktasi yang diperlukan dalam kajian penentuan prevalensi mastitis ini. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai penyidikan penyebab penyakit dalam populasi. Karena diperlukan waktu ataupun biaya untuk menyelenggarakan kajian analitis, penyidik harus benar-benar mempertimbangkan jumlah hewan atau unit sampling yang harus digunakan. Berikut merupakan rumus besaran sampel dalam kajian observasional atau uji coba lapangan yang melibatkan dua perlakuan. Yang pertama ada rumus yang bila outcome diukur sebagai proporsi, maka akan menggunakan rumus seperti yang tertera. Dan selanjutnya ada bila outcome dinyatakan sebagai rata-rata, maka harus menggunakan rumus seperti yang dituliskan. Boleh di next slide. Untuk keterangan dari rumusnya sendiri akan saya jelaskan dengan baik. Mungkin akan yang pertama ada N, yaitu adalah perkiraan besaran sampel untuk kelompok terdeda atau kasus dan tak terdeda atau kontrol. Rumus didasarkan pada teori populasi infinitif, yaitu sangat amat besar, dan ini berlaku bila N kurang dari 10 dan dilipat duakan, dan apabila N kurang dari 25, maka dikalikan 1,5 kali. Terus selanjutnya ZA adalah harga Z separuh dari O yang merupakan kesalahan tipe 1, dan bila A sama dengan 0,05 maka digunakan Z 0,025 sama dengan 1
Biasanya dibulatkan bahwa ZA sama dengan 2. Lalu Z beta, harga Z yang memberikan beta pada ekor kiri kurva normal atau Z beta negatif bila beta kurang dari 0,5. Beta adalah kesalahan tipe 2, biasa digunakan beta sama dengan 0,2 dengan Z beta sama dengan 0,84. Lalu selanjutnya PE merupakan perkiraan rate respon pada kelompok terdedah atau kasus, PC perkiraan rate respon pada kelompok tak terdedah atau kontrol, P sama dengan PE plus PC dibagi 2, Q sama dengan 1 min P, S sama dengan perkiraan deviasi standar umum untuk kedua kelompok, XE ada perkiraan mean outcome dalam kelompok terdedah atau kasus, XC merupakan perkiraan mean outcome dalam kelompok tak terdedah atau kontrol. Boleh di next slide? Untuk itu saya akan memberikan suatu contoh, misalkan yang pertama berat belahan karkas sapi Bali yang tidak menderita penyakit jembrana adalah 160 kg dengan standar deviasi 40 kg. Maka dapat diasumsikan bahwa penyakit jembrana menurunkan berat belahan karkas sampai 10% menjadi 144 kg. Besaran sampel dalam kajian cohort agar 80%, 1 dikurangi kesalahan tipe 2 pasti dapat mendeteksi perbedaan sebesar itu. Bila memang benar ada, adalah dengan substitusi rumus kedua, yaitu dengan dilakukan penghitungan sebagai berikut. 2 buka kurung 1,96 ditambah 0,84 dikali 40 dibagi 144 dikurang 160 tutup kurung sama dengan 2 di buka kurung 122 bagi min 16 pangkat 2, maka akan menghasilkan 2 dikali min 7 pangkat 2 sama dengan 2 kali 49 yaitu 98. Jadi diperlukan lebih kurang 98 ekor penderita jembrana dan 98 ekor yang tidak menderita penyakit jembrana. Boleh di next slide. Boleh minta tolong di next slide. Baik, untuk itu maka kita sampai di kesimpulan. Dapat saya simpulkan bahwa besaran sampel atau sampel size yang dibutuhkan dalam penyidikan berbeda tergantung pada tujuan penggunaan sampel. Terdapat 3 tujuan spesifik dalam mempelajari ilmu besaran sampel, yaitu adalah untuk mendeteksi keberadaan penyakit dalam populasi, untuk memperkirakan tingkat penyakit dalam populasi, dan untuk menyelidiki penyebab penyakit dalam populasi. Selanjutnya, sampai kita ke penghujung presentasi dari kelompok C5. Untuk itu, saya akan tutup presentasinya. Saya kembalikan kepada Dok Cokorda, mungkin ditambah untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditanyakan di sini sekarang. Terima kasih. Terima kasih kelompok 5. Selanjutnya kelompok yang mana ini antara B dan D? Izin masuk, Dok. Dari B5 izin untuk share screen. Ya, silakan. Oke, baik. Selamat sore, Dok Cokordesari Nindya. Selamat sore juga teman-teman. Jadi kami dari B5 akan mempresentasikan mengenai besaran sampling. Bisa di next? Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok B5. Yang pertama ada Audria Lydia Hosana Nainggolan dengan 3 digit NIM terakhir 031, kemudian Imelda Istia Devi dengan 3 digit NIM akhir 089, dan saya sendiri Nimade Putra Amelia Kusumaningrum dengan 3 digit NIM akhir 148. Bisa di next?
Baik, untuk materi presentasi kami mencakup besaran sampel dan deteksi penyakit dalam populasi, kemudian memperkirakan arah suatu atribut populasi, dan juga penyidikan penyebab penyakit dalam populasi. Bisa di next. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai besaran sampel. Besaran sampel adalah jumlah individu atau unit dalam suatu populasi yang dipilih untuk menjadi bagian dari penelitian dan digunakan untuk memastikan hasil studi agar dapat mencerminkan kondisi sebenarnya dari populasi secara akurat dan andal. 3 penggunaan spesifik suatu sampel, yang pertama adalah untuk mendeteksi adanya penyakit dalam suatu populasi, kemudian memperkirakan arah suatu penyakit dalam populasi, dan juga menyidik penyebab suatu penyakit dalam populasi. Bisa di next. Baik, selanjutnya adalah deteksi penyakit dan populasi. Jadi pertanyaan yang paling umum dan sering muncul adalah berapa besaran sampel yang diperlukan sehingga penyidik merasa 95-99% yakin bahwa kelompok tersebut bebas penyakit bila tak satu pun dari sampel yang diuji memberi reaksi positif. Nah, jadi setiap anggota ini populasi harus diuji, yang selanjutnya dinamakan dengan sampel. Meskipun memiliki berbagai keterbatasan, sampling dapat memberikan wawasan tentang status kesehatan populasi, karena jarang sekali hanya ada satu ekor hewan dalam kelompok yang menderita sakit. Penyakit infeksi ini cenderung menyebar dan bahkan mengelompok dalam derajat tertentu di dalam populasi. Maka dari itu dibutuhkan pula strategi sampling. Nah, strategi sampling ini dirancang untuk mendeteksi penyakit bila lebih dari jumlah atau persentase tertentu dari hewan penderita. Contohnya, terdapat prevalensi brucellosis di Jawa berkisar antara 1-3%. Maka dapat digunakan sebagai modal awal penentuan rentangan besaran sampel apabila ada kasus. Bisa di next. Kemudian selanjutnya ada jumlah minimum hewan sakit yang dianggap ada dalam populasi adalah 1. Apabila populasi lebih dari 100 ekor hewan, maka prevalensinya dari rentang 1-50%. Kemudian agar aras konfidensinya terpenuhi, diperlukan teknik sampling rambang sederhana dengan hewan individual sebagai unit sampling. Nah, mengapa demikian? Yang pertama adalah untuk mengurangi bias sampling. Jadi setiap individu dalam populasi ini memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Ini digunakan untuk menghindari pemilihan yang sistematis atau subjektif, sehingga hasil lebih representatif dan bebas dari bias. Kemudian yang kedua adalah aras konfidensi lebih akurat. Jadi dengan menggunakan sampling rambang sederhana, setiap unit sampel berkontribusi secara independen terhadap estimasi. Ini menghasilkan interval kepercayaan yang lebih akurat dan mencerminkan ketidakpastian sebenarnya dari hasil penelitian. Bisa di next. Oke, baik. Selanjutnya adalah tabel prevalensi penyakit. Jadi, bisa teman-teman lihat, di sini ada tabel besaran sampel yang diperlukan untuk menyatakan bahwa penyakit ada atau kurang dari prevalensi tertentu dengan konfidensi 95-99%. Jadi, untuk memperolehnya dapat diperoleh dengan rumus yang tertera, dan bila tidak ada kasus yang terdeteksi, maka jumlah minimum kasus dapat diperoleh melalui rumus yang tertera. Jadi untuk legendanya, A-nya adalah aras konfidensi berkisar 90-99%. Kemudian untuk D-nya jumlah hewan yang sakit dalam populasi, dan N artinya besaran populasi. Bisa di next. Oke, baik. Berikut adalah contoh tabel probabilitas untuk mendeteksi sejumlah kasus dalam populasi sampling sebesar 20%, 30%, 40%, dan 60% populasi. Mungkin teman-teman bisa dilihat dulu pada slide. Oke, bisa di next.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel probabilitas mendeteksi sejumlah kasus dalam populasi sampling yang 50%. Nah, untuk tabelnya mungkin teman-teman bisa lihat di layar. Jadi, tabel tersebut menampilkan probabilitas mendeteksi sejumlah kasus dalam populasi berdasarkan besaran populasi, besaran sampel, dan juga jumlah kasus positif. Jadi, kolom besaran populasi atau yang dilambangkan dengan N ini menunjukkan total jumlah individu dalam populasi. Misalkan 10, 20, 30, hingga 100. Kemudian kolom besaran sampel atau dilambangkan dengan N kecil, ini adalah jumlah individu yang diambil sebagai sampel dari populasi untuk diuji atau diteliti. Pada sampling 50%, besaran sampel selalu sekitar setengah dari populasi. Misalkan dari populasi 10, sampelnya adalah 5. Kemudian baris jumlah positif dalam populasi dilambangkan dengan D, ini menunjukkan berapa banyak kasus positif di dalam populasi tersebut. Contohnya ada 1, 2, 3, hingga 8 kasus positif. Kemudian isi tabel atau probabilitas. Jadi setiap nilai dalam tabel ini menggambarkan probabilitas mendeteksi setidaknya satu kasus positif dalam sampel yang diambil. Misalkan untuk populasi 10 dengan 5 sampel dan 3 kasus positif, maka probabilitasnya mendeteksi setidaknya satu kasus positif adalah 0,917 dan seterusnya. Kemudian untuk makna praktisnya, semakin banyak kasus positif atau kasus D dalam populasi dan semakin besar besaran sampel atau N, semakin tinggi pula probabilitas untuk mendeteksi minimal satu kasus positif. Kemudian dalam populasi besar atau infinity, probabilitas deteksi menjadi semakin tinggi karena peningkatan jumlah kasus positif semakin memudahkan deteksi meski dengan besaran sampel yang tetap. Untuk pemaparan selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memperkirakan aras atribut populasi. Nah, estimasi prevalensi reaktor di dalam populasi yakni parameter P atau T+, merupakan proporsi sampel yang positif dalam pengujian, yakni statistik P atau T+, atau P. Statistik ini dihitung dengan menjumlahkan hal yang positif lalu dibagi dengan sampel. Varian P adalah P kurang 1 kurang P bagi N. Dan galat baku atau standar errornya standar varian adalah P pangkat setengah. Next. Berikut adalah contoh dari penjelasan saya yang sebelumnya, yaitu bila dalam satu kajian brucellosis ditemukan sejumlah 126 dari 2000 ekor sapi bereaksi positif terhadap uji Ross Bengal, maka estimasi prevalensi reaktor adalah P sama dengan 126 bagi 2000 yang menghasilkan 0,063 atau 6,3%. Bila sampel diperoleh melalui sampel ngambang sederhana atau sistematis, maka estimasi variannya adalah sebagai berikut. Yang dimana varian atau P sama dengan P kurang 1 kurang P bagi N yang memberikan hasil yang jika dimasukkan data yang sudah kita dapat sama dengan 0,063 kali 0,937 bagi 2000. Nah, akar dari P adalah 0,295 kali 10 pangkat minus 5 dengan galat bakunya akar dari P setengah yang menghasilkan 0,0054 atau yang dimana estimasi tersebut biasanya dituliskan sebagai 6,3%, kurang lebih 0,54%. Next. Penentuan secara tepat besaran sampel untuk estimasi aras suatu atribut, misalnya prevalensi penyakit, di dalam suatu survei dapat secara rinci dan survei yang kompleks biasanya memerlukan bantuan seorang ahli statistik. Nah, untuk survei yang kurang kompleks, biasanya rumus yang akan saya jelaskan ini digunakan dalam hal tersebut. Nah, untuk menentukan besaran sampel N, untuk memperkirakan prevalensi reaktor P atau T+ dalam suatu populasi, biasanya penyidik memiliki perkiraan sementara aras reaktor yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, penyidik juga harus menentukan seberapa dekat perkiraan tersebut dari P atau T+. Untuk tujuan tersebut, akan digunakanlah rumus si N sama dengan 4 kali P³ bagi L pangkat 2.
yang dimana dalam hal ini keterangannya adalah N sama dengan besaran sampel, P sama dengan perkiraan prevalensi reaktor, L sama dengan galat, dan Q sama dengan 1 kurang P. Next. Nah, pada umumnya besaran populasi tidak memengaruhi besaran sampel, karena dengan prevalensi yang tetap, kenaikan besaran populasi akan diikuti pula dengan kenaikannya jumlah hewan sakit secara proporsional. Pengecualiannya adalah pada keadaan N lebih 0,1 N, misalnya dalam suatu kecamatan hanya ada 300 ekor sapi laktasi, jumlah yang diperlukan untuk diperoleh dengan Respirok 1 per N tambah 1 per N dengan N adalah besaran sampel semula, maka resipirok besar sampel yang diperlukan adalah 1/396 per 396 tambah 1/300 yang menghasilkan hasil 1/171, jadi diperlukan 171 sapi laktasi. Nah, untuk estimasi rata-rata variabel kuantitatif, penentuan besaran sampel ini memerlukan perkiraan standar deviasi atau variabel harian yang bersangkutan dalam populasi target dan seberapa dekat estimasi tersebut dibandingkan dengan rata-rata yang sebenarnya. Next. Nah, sebagai contoh, sebagai berikut, penyidik menggunakan interval antara beranak sampai konsepsi berikutnya sebagai indikator efisiensi reproduksi. Dari penelitian terdahulu diketahui standar deviasi interval adalah 25 hari dan sampel yang digunakan harus berada paling banyak 10 hari dari rata-rata sebenarnya dengan tingkat konfidensi 95%. Dari pernyataan tersebut, S sama dengan 25 dan L sama dengan 10. Maka besaran sampel yang diperlukan adalah N sama dengan 4 kali S dibagi pangkat 2. Yang dimana 4 kali 25 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 2 yang menghasilkan 25. Maka besarkan adalah 25 ekor. Next. Nah, angka 4 pada rumus-rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya kurang lebih merupakan kuadrat Z sama dengan 1,96 yang memberikan konfidensi sebesar 95%. Nah, bila penyidik menginginkan konfidensi yang 99%, maka angka harus diganti dengan 6,6 lebih kurang merupakan kuadrat Z sama dengan 2,56 yang dimana penggunaan rumus-rumus ini dilandasi suatu asumsi bahwa unit sampel sama dengan unit kepentingan. Nah, bila digunakan sampling cluster atau tahapan ganda, penyesuaian harus dilakukan dengan menaikkan besaran sampel agar diperoleh presisi yang estimasi yang diinginkan. Nah, bila penyakit tidak begitu menular atau koefisiensi korelasi dalam unit primer kecil, maka diperlukan perbesaran 2-3 kali lipat dari besaran sampel yang didapat. Namun, bila penyakit sangat menular, besaran sampel sebaiknya dilipatkan 5-7 kali. Nah, besaran sampel yang diperlukan bila berasal dari populasi yang secara teoritis amat besar atau infinitif, dapat diperoleh dengan menggunakan tabel yang akan saya tunjukkan di slide selanjutnya. Bisa dilihat, berikut adalah tabel besaran sampel yang digunakan asal populasi yang amat besar. Baik, bisa next. Nah, ini adalah salah satu contohnya yang dimana bila prevalensi penyakit diperkirakan 30%, maka dengan besaran sampel 200 ekor, hewan akan menghasilkan interval konfidensi 95% sebesar 24% kurang 36%. Yang dimana besaran sampel 800 memberikan interval 27% sampai 33% dan konfidensi 95%. Tabel tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus N sama dengan P kali Q bagi L pangkat 2.
yang dimana P sama dengan perkiraan prevalensi, Q sama dengan 1 kurang P kali L, yang dimana sama dengan galat. Untuk nilai 4, jika dikonfidensi sebesar 95%, atau Z sama dengan 1,96, sedangkan jika konfidensi sebesar 99%, maka Z sama dengan 2,56. Next. Nah, jumlah sampel dalam suatu prevalensi bergantung pada tingkat galat atau kesalahan yang dilakukan. Semakin tinggi tingkat kesalahan dalam konfidensi dan perkiraan prevalensi yang sama, maka semakin sedikit pula jumlah sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian. Begitu juga sebaliknya. Jika semakin rendah tingkat kesalahan, maka semakin banyak juga jumlah sampel yang diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu penyidikan penyebab penyakit dalam populasi. Jadi, karena diperlukan waktu dan biaya untuk menyelenggarakan kajian analitis, maka penyidik harus benar-benar mempertimbangkan jumlah hewan atau unit sampling yang harus digunakan. Nah, di sini terdapat rumus besaran sampel dalam kajian observasional atau mendapatkan dua perlakuan. Dengan rumus yang jika outcome itu diukur sebagai proporsi dengan rumus N sama dengan Z alpha dikalikan 2PQ dipangkatkan setengah dikurangi Z beta dikalikan PE dikalikan QE ditambah PE dikali QE dipangkatkan setengah lalu dipangkatkan lagi dengan 2 dibagi PE dikurangi PC dipangkatkan 2. Lalu rumus kedua bila outcome itu sebagai rata-rata maka menggunakan rumus N sama dengan 2 dikalikan Z alpha dikurangi Z beta dikalikan S dibagi XE dikurangi XC dipangkatkan 2. Dengan keterangan N itu merupakan perkiraan besaran sampel untuk kelompok terdedah atau kasus dan tak terdedah atau kontrol. Lalu Z alpha itu merupakan harga Z separuh dari alpha atau kesalahan tipe 1. Kemudian Z beta itu merupakan harga Z yang memberikan beta pada ekor kiri kurva normal atau Z beta negatif bila beta itu kurang dari 0,5. Beta merupakan kesalahan tipe 2. Lalu PE itu perkiraan rate respon pada kelompok terdedah atau kasus. PC itu perkiraan rate respon pada kelompok tak terdedah atau kontrol. Kemudian P itu dihasilkan dari PE ditambah PC dibagi 2. Kemudian Q dihasilkan dari 1 dikurangi P. S merupakan perkiraan deviasi standar umum atau kedua kelompok. Kemudian XE perkiraan mean outcome dalam kelompok terdedah atau kasus. Kemudian XE itu perkiraan mean outcome dalam kelompok tak terdedah atau kontrol. Nah, di sini terdapat contoh. Misalnya suatu organisme tertentu atau baru saja teridentifikasi terdapat pada 40% dari swab hidung pedet suatu peternakan yang terserang pneumonia dan kira-kira terjadi pada 15% dari pedet peternakan tanpa pneumonia. Berapa banyak pedet yang harus diuji pada masing-masing peternakan agar yakin 80% bahwa terdapat perbedaan paling tidak sebesar ini, kalau memang benar-benar ada. Nah, di sini karena kasusnya seperti itu, maka menggunakan rumus yang kedua yang telah saya cantumkan di slide. Nah, jika diaplikasikan menjadi N sama dengan 1,96 dikali 2 dikali 0,275 dikali 0,725 dipangkatkan setengah ditambah 0,84 dikalikan 0,4 dikali 0,6 ditambah 0,15 dikali 0,85 dipangkatkan setengah dipangkatkan lagi dengan 2 dibagi 0,4 dikurangi 0,15 dipangkatkan 2 dengan hasil 49. Jadi penyidik harus mengambil lebih kurang 49 ekor pedet penderita pneumonia dan 50 ekor tanpa pneumonia. Jadi, kemudian dalam kondisi yang paling praktis di lapangan, rancangan kajian kasus kontrol itu memerlukan besaran sampel yang paling kecil dibandingkan dengan rancangan lainnya untuk menguji hipotesis tertentu. Atas dasar ini, membuat rancangan kasus kontrol itu biasanya menjadi pilihan yang paling populer di antara rancangan kajian yang ada. Baik, sekian presentasi
presentasi dari B5. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami kembalikan kepada Dr. Terima kasih. Terima kasih kelompok B5. Sekarang terakhir kelompok D5. Silakan kelompok D5. Izin share screen gak, Dok? Iya. Baik, selamat sore kepada Dok Nindi serta teman-teman sekalian. Jadi kami dari kelompok D5 akan mempresentasikan terkait besaran samping serta aras dan asosiasi penyakit dalam epidemiologi. Bisa di next slide. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri atas nama Igusti Ayu Putu Cinti Andara Devi dengan NIM 22003, selanjutnya ada Alfat Ramadan dengan NIM 22053 dan ada Naura Anindya dengan NIM 22099. Untuk materi besaran sampling akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pertama kita perlu mengetahui definisi terlebih dahulu. Definisi dari besaran sampel yang diperlukan dalam penyidikan dan evaluasinya berbeda tergantung pada penggunaan sampel yang bersangkutan. Ada 3 penggunaan testing satu sampel. Yang pertama ini mendeteksi penyakit dalam satu populasi, lalu memperkirakan arah satu penyakit dalam populasi dan menyelidiki penyebab penyakit dalam suatu populasi. Next. Baik, selanjutnya mendeteksi penyakit dalam suatu populasi. Sekelompok kawanan atau keseluruhan diuji untuk menentukan apakah penyakit yang dimaksud ada atau tidak. Lalu strategi sampling yang dilakukan adalah mendeteksi bila lebih dari jumlah atau persentase tertentu kurang dari 0 dari hewan yang sakit. Jumlah atau persentase untuk menghitung besaran sampel harus didasarkan terhadap pengetahuan penyakit tersebut. Seperti contoh, prevalensi di Jawa 1 sampai 3%. Lalu ini contoh yang diberikan ini mendeteksi penyakit dalam suatu populasi. Untuk menentukan penyakit dalam suatu populasi paling tidak 1 ekor menderita penyakit ada atau pada arah yang sudah ditentukan. Teman-teman bisa lihat traceable di samping. N digambarkan sebagai besaran populasi dan D digambarkan sebagai prevalensi penyakit. Besaran sampel yang diperlukan untuk menyatakan bahwa penyakit ada atau kurang dari prevalensi tertentu D per N dengan konfidensi 95% per 99% bila tak ada hewan yang terdeteksi sakit. Next. Untuk memperkirakan arah suatu atribut penyakit. Nah, untuk ini estimasi prevalensi vektor di dalam populasi itu P dalam kurung P plus kurung adalah proporsi sampel yang positif dalam pengujian, yakni P dalam kurung P plus atau P statistik dikurang lebih dari menunjukkan hasil positif
dibagi dengan besaran sampel. Sebagai varian P adalah P dikurang 1 dalam kurung P dikurang dalam kurung 1 min P per N, dan galak atau baku dari varian adalah P per 1 P dalam kurung P 1/2. Sebagai contoh, dalam satu kajian ditemukan sejumlah 126 dari 2.000 ekor sapi positif, maka dapat ditentukan bahwa P 126/200 sama dengan 0,063 atau 63%. Untuk variannya itu dalam kurung P sama dengan P dalam kurung min 1 P min dalam kurung per N sama dengan 0,063 dikali 0,937/200. Lalu akar P sama dengan 0,295 dikali 10 dikurang 4 dengan galak bakunya sebagai berikut. Ada akar P per 1/2 sama dengan 0,54%, lalu dituliskan 6,3%, kurang lebih 0,54%. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penyidikan penyebab penyakit dalam populasi. Jadi karena diperlukan waktu dan biaya untuk menyelenggarakan kajian analitis, penyidik harus mempertimbangkan jumlah hewan atau unit sampling yang akan digunakan. Adapun rumus yang digunakan yakni besaran sampel dalam kajian observasional atau uji coba lapangan yang melibatkan dua perlakuan. Dua perlakuan ini meliputi outcome diukur sebagai proporsi, serta outcome yang dinyatakan sebagai rata-rata. Untuk rumusnya bisa dilihat pada slide yang sudah saya ditampilkan. Jadi untuk keterangannya sendiri, N yakni adalah besaran sampel untuk kelompok, meliputi kasus serta kontrol. Selanjutnya Z alpha ini adalah harga Z separuh dari alpha atau kesalahan tipe 1. Jadi bila alpha sama dengan 0,05, digunakan Z 0,025 sama dengan 1,96 atau Z alpha bisa dibulatkan menjadi 2. Selanjutnya untuk Z beta sendiri adalah harga Z yang memberikan beta pada ekor kiri kurva normal atau Z beta negatif bila beta kurang dari 0,5. Beta adalah kesalahan tipe 2, jadi biasanya digunakan beta sama dengan 0,2 dengan Z beta sama dengan 0,84. Lalu untuk PA sendiri yakni rate respon pada kelompok kasus. Untuk PC sendiri adalah rate respon pada kelompok kontrol, lalu P sendiri sama dengan dalam kurung PE ditambah PC, tutup kurung dibagi 2, lalu untuk Q sendiri sama dengan 1 dikurang P, lalu untuk S sendiri merupakan suatu deviasi standar umum untuk kedua kelompok baik kasus maupun kontrol, lalu untuk SE sendiri adalah mean outcome kelompok kasus, dan XC sendiri adalah mean outcome kelompok kontrol. Bisa di next slide. Baik, jadi untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh. Jadi berat belahan karkas sapi Bali yang tidak menderita penyakit jembrana adalah 160 kg, dengan standar deviasi adalah 40 kg. Diasumsikan bahwa penyakit jembrana menurunkan berat belahan karkas sampai 10% menjadi 144 kg. Besaran sampel dalam kajian cohort agar 80% atau 1, yakni kesalahan tipe 2, pasti dapat mendeteksi perbedaan sebesar itu. Bila memang benar ada, maka digunakan substitusi rumus kedua. Jadi digunakannya adalah outcome dinyatakan sebagai rata-rata, yakni N sama dengan 2 Z alpha dikurang Z beta S dibagi XE dikurang XC kuadrat pangkat 2. Jadi untuk N sendiri merupakan suatu besaran sampel untuk kelompok, Z alpha-nya sama dengan 1,96, lalu untuk Z beta-nya adalah 0,84, lalu ada S yakni standar deviasinya dalam contoh ini adalah 40, lalu untuk XE-nya adalah 144 kg, yakni perkiraan mean outcome dalam berat belahan karkas, yakni kasus yang terkena penyakit jembrana. Lalu ada XC sendiri adalah 160 kg, jadi perkiraan mean outcome dalam kelompok
kontrol, yakni berat belahan karkas yang tidak menderita penyakit jembrana. Selanjutnya untuk perhitungannya adalah 2, lalu 1,96 ditambah 0,84 adalah 2,8 dikalikan 40 dibagi 144 dikurang 160 adalah negatif 16 dipangkatkan 2. Selanjutnya 2,8 dikali 40 adalah 112 terus dibagi negatif 16 pangkat 2 jadi sama dengan 112 dibagi negatif 16 adalah negatif 7 pangkat 2. Lalu 2 dikali 49 didapatkan hasil adalah 98. Jadi, diperlukan lebih kurang 98 ekor penderita jembrana dan 98 ekor yang tidak menderita jembrana. Bisa di next slide. Selanjutnya, akan dijelaskan terkait aras dan asosiasi penyakit dalam epidemiologi. Baik. Jadi data dan asosiasi data dikotomik. Jadi dalam epidemiologi sendiri ada dua macam data yakni kuantitatif atau dimensional dan kualitatif atau kategoris. Jadi untuk data kualitatif atau data kategoris ini dapat bersifat nominal dan ordinal dan data kuantitatif dapat berupa data jujur atau continuous ataupun discrete. Untuk jelasnya akan dijelaskan di slide berikut. Bisa di next slide. Baik, untuk data kualitatif, yakni skala nominal. Jadi skala nominal meliputi penggunaan jumlah untuk mengklasifikasikan objek. Jadi misalnya di sini adalah laki-laki dan perempuan dapat dikode masing-masing dengan 1 dan 2. Skala ini merupakan bentuk pengukuran yang lemah. Jadi angka-angka yang disajikan pada skala nominal hanya merupakan nama penggolongan. Angka tersebut tidak mengukur besaran tetapi hanya sebagai suatu lambang. Seperti angka 1 sebagai penggolongan untuk jenis kelamin laki-laki dan angka 0 untuk jenis kelamin perempuan. Tentunya dalam hal ini angka 1 tidak berarti lebih besar dari 0. Bisa di next slide. Adapun bagian dari data kualitatif yakni skala ordinal atau ranking. Jadi skala ordinal dapat menyatakan hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Umumnya, hubungan yang ditunjukkan sebagai hubungan yang sama, lebih besar dari atau lebih kecil dari. Jadi, untuk perbedaan skala ordinal dengan skala nominal sendiri yaitu kalau pada skala nominal tadi, angka-angka yang disajikan hanya menunjukkan suatu penggolongan saja. Tetapi pada skala ordinal, angka yang disajikan telah membentuk suatu tatanan. Seperti pada contoh tabel berikut, yakni ada tabel pengukuran kualitas karkas, di mana nilai yang sangat baik diberi skor 5, namun boleh saja nilai yang sangat baik diberi skor 1. Jadi untuk skala ordinal sendiri, dia membentuk suatu tatanan yang berbeda dengan skala yang penggolongan tadi. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada data kuantitatif, yaitu skala interval. Pada skala interval, angka yang disajikan telah menunjukkan tingkatan, di mana besaran angka menunjukkan nilai yang lebih tinggi atau rendah satu sama lain. Pada skala ini, nilai jarak antar kelas tidaklah mutlak. Sebagai contoh, pengukuran suhu dengan standar Celcius antara 20 derajat Celcius dan 10 derajat Celcius sama dengan perbedaan antara 90 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Nilai 20 menunjukkan tingkatan yang terukur lebih tinggi dari nilai 10. Demikian halnya dengan nilai 90 dan 80. Akan tetapi, dalam skala ini, benda yang memiliki suhu 80 bukan berarti suhunya 2 kali benda yang bersuhu 40. Hal ini dikarenakan skala interval tidaklah memiliki nilai dasar mutlak. Selanjutnya ada skala rasio. Data skala rasio merupakan skala pengukuran tertinggi. Data pada skala ini memiliki sifat yang sama dengan skala interval, namun memiliki nilai dasar yang mutlak. Sebagai contoh,
berat suatu benda 100 kg sama dengan 2 kali berat benda yang memiliki berat 50 kg. Dan tinggi suatu benda 30 cm sama dengan setengah dari suatu benda yang memiliki tinggi 60 cm. Hal ini diterangkan karena berat, tinggi, dan lain-lain itu memiliki nilai dasar mutlak 0. Selanjutnya itu kesimpulan, besaran sampling merupakan kuantitas dari observasi yang ditentukan melalui perhitungan dan berfungsi untuk menunjukkan arah penelitian, seperti mendeteksi penyakit dalam populasi, memperkirakan arah suatu atribut populasi, dan penyelidikan penyebab penyakit dalam populasi. Dan dalam epidemiologi dikenal dua macam data, yakni data kuantitatif atau dimensional dan kualitatif atau kategoris. Data kualitatif atau data kategoris itu dapat bersifat nominal dan ordinal, dan data kuantitatif dapat berupa data jujuh atau continuous ataupun discrete. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Sesuai kesepakatan tadi akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Nah, sekarang silakan kalian bertanya kepada masing-masing kelompok. Yang sudah siap pertanyaannya silakan, dan kelompok yang ditanya silakan menjawab ya. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Pada kelompok apa, silakan disampaikan. Bertanya ini untuk apakah kelompok. akan langsung menjawab? Sebentar. Apakah kelompok yang ditanya akan langsung menjawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Bagaimana kesepakatannya ini? Apakah akan langsung dijawab? Izin dokter, mungkin bisa dikumpulkan terlebih dahulu dokter. Oh, kalau begitu silakan. Silakan yang bertanya. Baik, izin bertanya untuk kelompok A5. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdan dengan NIM akhir 007. Jadi pertanyaan saya, apa faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan besaran sampel? Itu aja sih. Terima kasih. Selamat sore, Dok dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Abigail Natania Timiharja dengan NIM 2209511120. Ingin bertanya kepada kelompok A5. Jadi pertanyaan dari saya itu, bagaimana cara pengolah data dikotomik untuk mendapatkan hasil? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman dan dokter. Izin bertanya untuk kelompok A5. Perkenalkan, nama saya Adil Marwan, NIM 2209511025. Aku izin bertanya ke teman-teman kelompok A5. Tadi kan sudah dijelaskan tuh 3 cara pengukuran asosiasi penyakit yang manakah yang lebih konkret atau lebih baik dan lebih bagus yang digunakan. Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih. Izin masuk. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok C5. Saya perkenalkan, nama saya Banafsana Nazifa dengan NIM 024. Pertanyaan saya adalah dalam penyelidikan penyakit menular pada hewan, bagaimana cara menentukan besaran sampel yang optimal untuk menyelidiki penyebab penyakit? Baik, terima kasih. Izin masuk. Baik, sebelumnya perkenalkan saya James Rivalda Boleh dengan NIM akhir 051. Saya ingin bertanya kepada kelompok B5. Nah, pertanyaan dari saya yaitu, apa saja dampak dari variabilitas hasil kesehatan hewan terhadap ukuran sampel dalam analisis ekonomi? Baik, sekian dari pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, izin masuk.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kristianto Nisa Cardo dengan NIM akhir 009. Saya izin bertanya kepada kelompok B5. Jadi pertanyaannya, bagaimana pengaruh ukuran sampel terhadap kemampuan untuk mendeteksi prevalensi suatu penyakit saat merancang studi sampling untuk memastikan bahwa hasilnya dapat diandalkan dan representatif? Terima kasih. Baik, izin bertanya untuk C5. Perkenalkan, nama saya Nima Dirani Widyasari dengan NIM akhir 102. Jadi bagaimana hubungan antara besaran populasi dan ukuran sampel? Sekian, terima kasih. Izin dokter, apakah dari kelas kelompok A5 sudah boleh menjawab pertanyaan dari teman-teman? Tunggu dulu, saya tidak mendengar dengan baik. Tadi Firdan bertanya untuk kelompok berapa ya? Untuk A5 gitu. Untuk A5, nggih. Nah, untuk D5 belum ada yang bertanya. Tunggu ya Pande, setelah yang ada yang bertanya dengan D5, silakan kelompoknya Pande menjawab. Tidak ada yang bertanya untuk D5? Baik, tidak masalah. Silakan Pande untuk mempersingkat waktu. Silakan. Baik dokter, di sini saya izin membacakan pertanyaan yang ditanyakan oleh Adi, yaitu tadi kan dijelaskan 3 cara pengukuran asosiasi penyakit. Jadi dari ketiga cara tersebut, yang manakah lebih baik ataupun lebih bagus nanti untuk digunakan? Jadi di sini saya ingin menjawab, sebenarnya dari ketiga dari cara tadi itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jadi untuk bisa dibandingkan tersebut, menurut saya sini kurang bisa dibandingkan dikarenakan tujuan itu pun berbeda. Jadi untuk yang pertama itu ada risiko relatif atau RR, yang mana ini untuk risiko relatif sendiri ini membandingkan risiko terjadinya penyakit pada kelompok yang terpapar faktor risiko tertentu dengan yang tidak terpapar. Nah, untuk yang kedua ini sendiri, odds ratio atau OR, nah ini sendiri membandingkan peluang suatu kejadian penyakit di antara kelompok yang terpapar dan yang tidak terpapar. Jadi, dan yang ketiga yang tadi itu ada asosiasi statistik, ini mana untuk sendiri itu merupakan alat untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel seperti yang dapat dan hasil dalam suatu studi. Jadi untuk bisa membandingkan dari ketiganya ini sendiri itu sebenarnya mungkin bisa, tapi dikarenakan tujuan dari ketiga ini juga berbeda, jadi mungkin tidak bisa membandingkannya secara bisa dibilang adil seperti ini ke. Untuk Adi, apakah sudah jelas? Sudah jelas ya. Terima kasih Pandi. Dua lagi Pande, ada 3 pertanyaan kan untuk kelompok A5? Oke dokter, untuk pertanyaan yang lain mungkin akan dijawab oleh teman saya dokter. Oke. Selamat sore dokter, izin untuk menjawab pertanyaan dari Firdan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan besaran sampel. Untuk faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besaran sampel sendiri itu terdapat ukuran populasi, prevalensi dugaan penyakit, tingkat kesalahan yang dapat diterima atau margin of error, dan juga tingkat kepercayaan atau confidence level yang diinginkan oleh peneliti. Mungkin untuk untuk pertanyaan dari Firdan seperti itu, apakah dari Firdan dapat menerima? Menerima. Makasih Mira atas jawabannya. Baik, izin masuk
juga hidup untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana cara mengolah data dikotomik untuk mendapatkan hasil. Berdasarkan dari literasi yang saya baca, untuk data dikotomik sendiri itu dapat diolah menggunakan SPSS, terutama menggunakan uji chi-square atau Q-kuadrat untuk melihat hubungan antara dua variabel dikotomik seperti misalnya yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu seperti 1 sudah divaksin atau 0 belum divaksin. Selain itu juga bisa juga untuk mengecek adanya antibodi dengan nilai 0 tidak ada antibodi, juga tidak ada antibodi maupun dengan nilai-nilai lainnya. Begitu. Untuk Abel sebagai penanya, apakah dapat diterima? Sudah dapat diterima, Mira. Terima kasih. Baik, mungkin untuk pertanyaan dan jawaban dari Alima, sekian Dok, mungkin dapat dilanjutkan oleh kelompok lain. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ini yang akan menjawab kelompok B atau kelompok C. Mungkin kelompok B dulu, Dok. Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan. Baik, sebelumnya saya Imelda Istia Devi dengan NIM akhir 089 menjawab pertanyaan dari Apri. Tadi pertanyaannya bagaimana pengaruh ukuran sampel terhadap kemampuan untuk mendeteksi prevalensi suatu penyakit saat merancang studi sampling untuk memastikan hasilnya itu dapat diandalkan dan representatif. Jadi, ukuran sampel itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan untuk mendeteksi prevalensi suatu penyakit dalam studi sampling. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ukuran sampel. Yang pertama, dalam keakuratan estimasi itu, semakin besar ukuran sampel, maka semakin kecil kesalahan sampling, sehingga estimasi prevalensi itu menjadi lebih akurat. Kemudian dalam kekuatan statistik, ukuran sampel yang lebih besar itu meningkatkan kekuatan statistik dari studi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi perbedaan atau efek yang ada. Kemudian dalam representativitas, ukuran sampel yang lebih besar dan diambil secara acak cenderung lebih representatif terhadap populasi yang lebih besar. Dalam variabilitas data, dalam populasi yang variabilitasnya tinggi, ukuran sampel yang lebih besar itu diperlukan untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan. Jadi, merancang studi sampling yang efektif itu memerlukan pertimbangan matang terhadap ukuran sampel. Ukuran sampel yang memadai itu memastikan bahwa hasil yang diperoleh tidak hanya akurat dan dapat diandalkan, tetapi juga representatif terhadap populasi yang lebih besar. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan ukuran sampel itu sangat penting memerlukan perencanaan yang cermat dalam penelitian epidemiologi dan studi prevalensi penyakit. Seperti itu, Apri. Apakah dapat diterima? Terima kasih. Baik, dapat diterima. Terima kasih, Email. Izin. Perkenalkan, nama saya Febrian Mejiartini dengan NIM 1142. Saya izin bertanya untuk kelas B, untuk kelompok B5, izin bertanya, bagaimana sih hubungan antara ukuran sampel dan akurasi estimasi resiko dalam epidemiologi veteriner? Terima kasih. Yang Angel mau bertanya? Kenapa raise hand? Iya dok, izin bertanya. Silakan. Untuk kelompok D5, bagaimana pengetahuan tentang prevalensi penyakit sebelumnya mempengaruhi penentuan besaran sampel dalam sebuah penyidikan? Terima kasih. Saya rasa pertanyaannya cukup ya sekarang.
Waktunya untuk menjawab dari kelompok yang presentasi. Silakan yang sudah siap menjawab. Izin menjawab untuk kelompok C5. Tadi pertanyaan dari Rani, bagaimana hubungan antara besaran populasi dan ukuran sampel? Jadi hubungan antara besaran populasi dan ukuran sampel dalam studi epidemiologi veteriner ini, semakin besar populasinya, ukuran sampel yang diperlukan itu nggak selalu bertambah secara proporsional. Dalam populasi yang sangat besar, ukuran sampel yang relatif kecil dapat tetap memberikan hasil yang representatif, asalkan metode pengambilan sampel dilakukan dengan benar. Faktor-faktor seperti tingkat kepercayaan atau konfidensi itu lebih mempengaruhi ukuran sampel daripada total populasi. Untuk Rani, apakah dapat diterima jawabannya? Baik, sudah bisa diterima. Terima kasih, Ovel. Baik, izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Angel tadi terhadap kelompok D5. Jadi bagaimana sih pengetahuan tentang prevalensi penyakit sebelumnya mempengaruhi penentuan besaran sampel dalam sebuah penyidikan. Jadi pengetahuan tentang prevalensi penyakit sebelumnya itu sangat penting karena menjadi dasar bagi kalkulasi besaran sampel. Nah, misalnya jika data epidemiologi menunjukkan prevalensi brucellosis berkisar antara 1-3%, maka angka tersebut dapat digunakan untuk menentukan rentangan besaran sampel yang digunakan untuk mendeteksi penyakit di suatu populasi. Nah, hal ini tentunya memastikan bahwasannya jumlah sampel yang diuji itu cukup representatif untuk mendeteksi suatu keberadaan penyakit dengan tingkat keyakinan yang diinginkan. Kepada Angel, apakah sudah dapat dimengerti? Sudah dapat dimengerti. Terima kasih, Cynthia. Baik, terima kasih. Izin masuk, Dokter. Ingin menjawab pertanyaan James dari kelompok B5. Silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan James mengenai apa dampak dari variabilitas hasil kesehatan hewan terhadap ukuran sampel dalam analisis ekonomi. Nah, untuk variabilitas hasil kesehatan hewan dapat memiliki dampak signifikan terhadap ukuran sampel dan analisis ekonomi veteriner. Nah, hal tersebut juga berdampak langsung terhadap ukuran sampel yang diperlukan dalam penelitian. Nah, beberapa dampak utamanya itu di antara lain adalah yang pertama meningkatkan kebutuhan ukuran sampel, yang dimana ketika variabilitas hasil kesehatan tinggi, seperti perbedaan yang signifikan dalam tingkat respon terhadap perawatan, hasil produksi atau penyebaran penyakit, ukuran sampel justru pasti yang diperlukan akan lebih besar. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan populasi secara akurat dan mengurangi efek fluktuasi acak. Yang kedua, menurunkan akurasi estimasi, yang dimana variabilitas yang tinggi menyebabkan estimasi menjadi kurang akurat. Kenapa? Karena distribusi data menjadi lebih lebar. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya ukuran sampel perlu ditingkatkan agar hasil estimasi seperti prevalensi, insidensi, atau efektivitas perawatan lebih mendekati nilai sebenarnya dalam populasi. Selain itu pastinya akan meningkatkan biaya, yang dimana dengan meningkatnya ukuran sampel, maka biaya eksperimental dan pengumpulan data pun juga akan meningkat. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita memilih metode sampling yang efektif untuk mengoptimalkan ukuran sampel tanpa melebihi batas biaya yang tersedia. Selanjutnya, dampak selanjutnya adalah mengurangi power statistik, yang dimana tingginya variabilitas dalam data dapat menurunkan power statistik, yang dimana kemampuan untuk mendeteksi perbedaan atau asosiasi yang signifikan secara statistik. Dengan ukuran sampel yang kecil dan variabilitas yang tinggi, peluang untuk mendeteksi perbedaan nyata itu berkurang. Oleh karena itu, sampel yang lebih besar diperlukan untuk meningkatkan kekuatan analisis statistik. Dampak selanjutnya adalah memperluas margin of error, yang dimana dengan memperbesar ukuran sampel, margin of error dapat dikurangi sehingga hasil estimasi menjadi lebih presisi dan lebih dapat diandalkan. Dampak lainnya adalah meningkatkan risiko bias, yang dimana jika variabilitas hasil kesehatan hewan tinggi dan ukuran sampelnya tidak mencukupi,
Hasil penelitian umumnya biasanya menjadi bias, artinya di mana hasilnya itu mungkin tidak mewakili populasi yang sebenarnya atau menghasilkan kesimpulan yang salah. Ukuran sampel yang lebih besar membantu mengurangi risiko bias dan memastikan variasi yang ada di dalam populasi diwakili secara proporsional dalam sampel. Dampak lainnya adalah mengurangi pengaruh outlier dan meningkatkan biaya serta sumber daya. Untuk James, apakah dapat diterima? Sudah dapat diterima dan sudah jelas. Terima kasih, Audi. Terima kasih. Izin masuk, Dok. Saya akan menjawab pertanyaan dari Febrian Mujihartini kepada kelompok B5 mengenai bagaimana hubungan antara ukuran sampel dan akurasi estimasi risiko dalam epidemiologi veteriner. Jadi, berdasarkan sumber yang saya cari di internet, dalam epidemiologi veteriner, ukuran sampel dan akurasi estimasi risiko ini memiliki hubungan langsung. Nah, misalkan yang pertama, apabila ukuran sampelnya besar, maka akurasi estimasi akan lebih baik. Jadi, semakin besar ukuran sampel, maka semakin rendah pula variasi atau error pada estimasi risiko. Kemudian, yang kedua, itu sampel kecil, maka akurasi. Jika ukuran sampel estimasi risiko akan memiliki variabilitas yang lebih tinggi. Kemudian interval. Kemudian yang ketiga adalah keterkaitan dengan power statistik. Akan mempengaruhi power statistik atau kemampuan mendeteksi perbedaan nyata atau risiko yang signifikan. Kemudian yang keempat ada estimasi risiko dan margin kesalahan. Jadi semakin besar ukuran sampel, maka semakin kecil pula margin kesalahannya atau margin of error. Yang berarti estimasi risiko seperti prevalensi atau incidence rate ini akan menjadi lebih akurat. Kemudian yang terakhir adalah ukuran sampel dan heterogenitas populasi. Jadi dalam populasi veteriner yang beragam, misalkan dari jenis, usia, atau kondisi lingkungan yang berbeda, sampel besar ini diperlukan agar akurasi tetap terjaga dan hasilnya bisa digeneralisasi ke seluruh populasi. Jadi secara keseluruhan, semakin besar ukuran sampel, maka semakin akurat dan terpercaya estimasi risiko. Untuk itu, apakah dari Febri dapat diterima? Baik, terima kasih banyak Amel atas penjelasannya. Baik, Izin terima masuk, kasih. Dok. Silakan. Saya Marsha dari kelompok C5 ingin Ya. menjawab pertanyaan dari Banafsya. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, saya akan menjelaskan bahwa untuk menentukan besaran sampel yang optimal dalam menyelidiki penyebab penyakit pada hewan, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kekuatan dari tingkat studi tersebut dan juga untuk meningkatkan confidence level-nya dan efek yang diharapkan. Biasanya untuk studi case control atau cohort digunakan dan besaran sampel dihitung berdasarkan perbandingan kelompok yang terpapar, yang terekspos, dan tidak terpapar atau terunexpose. Serta terdapat juga risiko atau odds ratio yang diharapkan dari penyakit tersebut. Jadi semakin kecil efek yang diharapkan, maka semakin besar sampel yang dibutuhkan. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Banafsya, apakah dapat diterima untuk Banafsya? Baik, terima kasih banyak Marsha. Baik, terima kasih. Semua pertanyaan sudah dijawab ya. Jadi terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi hari ini, sudah menyiapkan presentasi, mempresentasikan, menjawab semua pertanyaan teman-temannya dengan baik. Jadi besaran sampel pada penelitian epidemiologi juga sama dengan penelitian-penelitian yang lainnya yang sudah dijelaskan di biostatistik. Cuma bedanya di penelitian epidemiologi ada prevalensinya. Bila tidak, berarti kalian ada lagi hitungannya yang berbeda ya, bila prevalensi diketahui dan bila tidak. Tapi semuanya itu nanti disetujui atau tidak besaran sampelnya akan dinilai oleh tim penguji pada sidang proposal. Kalau kalian yang tertarik pada penelitian epidemiologi, berapa besar sampelnya bisa dipelajari dari sekarang. Ada penelitian epidemiologi yang belum pernah dilakukan ya, yang itu menghitung berapa kerugian ekonomi
dari suatu penyakit yang ditimbulkan di suatu wilayah. Belum pernah itu diteliti oleh mahasiswa FKH. Kalau tertarik boleh, kalau tidak juga tidak masalah. Lakukan penelitian yang sesuai dengan yang kalian tertarik dan kalian sukai ya. Nah, karena masalah waktu, kuliah kita hentikan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya ya. Silakan kalian boleh istirahat. Silakan leave out dari meeting. Terima kasih, Dok. Terima Terima kasih, Dok.